tips menjadi seorang manusia yang overpower cukup menarik bukan? Mungkin pembahasan ini sangat menarik karena juga bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari tipsnya dan juga mudah untuk diterapkan sebagai muslim yang baik pada era Gen Z ini teman-teman. Jadi ini tipsnya sangat mudah. Penasaran apa tipsnya? Oke, mari kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fauzan. Nah, saya dari A4KP. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara menjadi seorang manusia yang overpower, yang mungkin bisa terhormat di dunia dan juga di akhirat nih teman-teman. Penasaran? Nah, sebelum itu saya akan membagikan sedikit kisah tentang seorang pemuda ya kan. Seorang pemuda yang mungkin bisa dijadikan suri tauladan bagi kita nih teman-teman. Nah, kisah ini adalah seorang pemuda yang diberi julukan sebagai tabiin terbaik. Bagaimana bisa dia bisa diberi julukan tersebut? Oke, mari kita simak ceritanya ya teman-teman. Nah, pemuda ini adalah seorang pedagang dari Arab yang rumahnya berbatasan dengan Yaman ya, yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, pedagang ini memiliki seorang ibu yang lumpuh nih teman-teman. Pasti teman-teman sudah pernah mendengarnya kan ya tentang kisah ini. Nah, Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang lumpuh dan ibunya itu berkeinginan untuk pergi haji ke Baitullah atau Mekah ya kan ya. Nah, mendengar hal itu, Uwais Al-Qarni pun tersentuh hatinya dan bertekad untuk mengantarkan ibunya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara membeli seekor badak, maksudnya dengan cara membeli seekor anak sapi di pasar teman-teman. Nah, anak sapi ini bukan dipelihara secara biasa ya, akan tetapi memelihara anak sapinya ini dengan memanfaatkan anak sapinya ini untuk berlatih teman-teman. Bayangkan beli seekor anak sapi untuk berlatih, bukan untuk berlatih karapan sapi kan ya. Nah, anak sapi ini digendong ya kan, digendong ke atas bukit lalu dibawa lagi turun ke turun bukit lah, jadi dibawa ke atas bukit lalu turun lagi ke bawah bukit seperti itu setiap harinya itu. Bahkan sampai dikomentari masyarakat setempat apa yang dilakukan oleh seorang Uwais Al-Qarni ini untuk setiap harinya ya kan ya. Kenapa sampai repot-repot membawa seekor anak sapi ke atas bukit lalu sampai turun bukit lagi secara berulang setiap harinya ya kan ya. Itu pasti menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat ya. Tapi Uwais Al-Qarni cukup tidak menghiraukannya teman-teman, akan tetapi selalu ya akan tetapi selalu melaksanakan kegiatan tersebut selama 8 bulan, yang dimana seekor anak sapi tadi beranjak menjadi seekor sapi dewasa seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya itu, seorang fisik Uwais Al-Qarni yang pertama biasa-biasa aja, yang dimana beliau itu mengangkat seekor anak sapi kecil sampai dewasa itu pun pasti berubah teman-teman, sebagai orang yang sangat kuat sekali. Mungkin fisiknya sudah menyerupai Adera ya kan ya. Wow, keren banget, bahkan lebih mungkin. Nah, berkat latihannya selama 8 bulan itu tadi, barulah masyarakat setempat ataupun orang-orang yang berada di Arab itu mengetahui tujuan Uwais Al-Qarni ini teman-teman, yakni untuk mengantarkan ibunya dengan cara menggendong ibunya sendiri untuk pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji teman-teman. Dan beliau mengantarkan ibunya sampai melaksanakan tawaf selama 7 kali, dan itu sukses berkat latihan beliau selama 8 bulan tadi dengan mengangkat seekor anak sapi sampai dewasa itu tadi teman-teman. Bayangin, untuk mencapai ridho seorang ibu aja, seorang pemuda yang awalnya berprofesi sebagai pedagang biasa bertekad untuk melatih fisiknya demi mengantarkan seorang ibu teman-teman. Pasti beliau sangat sayang sekali pada ibunya. Nah, karena apa teman-teman? Karena ridho seorang ibu itu sangat bisa mengantarkan kita sebagai seorang yang luar biasa teman-teman, sebagai seorang yang overpower ini. Maka dari itu, berkat usahanya yang tadi, beliau ini diberi julukan sebagai khair tabiin ataupun tabiin terbaik di Arab seperti itu ya kan ya pada saat itu teman-teman. Nah, inilah dahsyatnya seorang ibu ataupun ridho seorang ibu. Bahkan seorang pemuda yang awalnya berprofesi pedagang tadi demi mendapatkan ridho seorang ibu saja sampai berlatih seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin bisa kita contoh ya pada zaman sekarang ya mungkin. Ya, terserah teman-teman bagaimana caranya untuk mencapai ridho seorang ibu. Mungkin mencontoh seperti Uwais Al-Qarni setelah berdagang atau setelah bekerja mengangkat sapi begitu. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau Anda mengangkat sapi dan pergi ke Alfamart terus Anda parkir sapi itu di Alfamart, bagaimana cara kang parkirnya narik Anda? Berapa itu biayanya? Bingung pasti ya kan kang parkirnya kan ya. Anda tidak memarkir sepeda motor tapi parkir sapi. Oh. Enggak lah, mungkin kalau di zaman sekarang bagaimana cara kita mencapai ridho
seorang ibu mungkin berbeda caranya dengan mungkin bisa mencontoh mungkin mencontoh bos saya ya kan ya. Saya kan juga bekerja di suatu perusahaan juga ya teman-teman ya, sebagai sampingan. Nah, di suatu perusahaan tersebut setiap harinya itu orderannya itu rame teman-teman. Orderannya itu rame sampai saya itu bertanya-tanya kenapa kok bisa rame ya kan ya. Bahkan saya bisa lihat toko-toko yang online shop yang lainnya itu tidak serame ini. Ternyata saya baru mengetahui bagaimana caranya toko itu selalu ramai itu saat mendengar bahwasanya bos saya itu kan memiliki seorang ibu yang sudah tua ya kan ya, sudah sakit. Nah, dan ternyata seorang ibunya tadi itu dibiayai teman-teman, dibiayai dari 0 sampai sembuh. Ikhtiarnya beliau itu tidak main-main untuk mengeluarkan segala biayanya untuk ibunya. Keikhlasannya itu luar biasa ikhlas teman-teman. Nah, mungkin karena hal itu, karena hal itulah Allah memberikan nikmat kepada bos saya tadi dengan memberikan orderan yang banyak begitu ya, memberikan orderan yang banyak dan rezeki yang banyak. Tetapi orderan yang banyak tadi ya saya jadi pegel. Enggak sih, itu kan juga rezeki bagi saya ya kan ya, bukan karena saya mengeluh, bukan teman-teman, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu tadilah, itu mungkin cara mencapai apa yuk cara mencari ridho ibu ya pada zaman sekarang mungkin ya teman-teman, seperti itu caranya nih teman-teman. Jadi banyak sekali cara untuk mencapai ridho ibu yang dimana kita bisa mendapatkan doa yang baik dari ibu kita teman-teman. Yang ada juga salah satu kisah seorang pemuda yang buta nih teman-teman, yang buta dari lahir. Nah di situ pemuda itu bisa sembuh karena apa? Karena doa seorang ibu teman-teman, karena doa seorang ibu yang mendoakannya setiap harinya, sampai seorang pemuda yang buta itu sembuh dari budanya itu tadi, meskipun dari lahir itu buta. Dan seorang pemuda itu tadi tumbuh jadi seorang yang luar biasa hebat, yang kita juga mengenal sebagai imam besar kita, yang biasanya beliau itu merawikan hadis ya, banyak hadis yang dikenal sebagai Imam Bukhari. Nah seperti itu teman-teman, itulah salah satu cara kita, bagaimana cara kita menjadi seorang overpower yang bisa dihormati di dunia dan juga di akhirat, yakni dengan cara memuliakan ibu kita nih teman-teman. Sangat praktis sekali kan ya jawabannya ya teman-teman ya, itu sangat gampang sekali dilakukan, apalagi kita seorang pemuda ya kan ya, itu sangat gampang sekali dilakukan. Nah sebaliknya teman-teman, apabila Anda ya kan ya, Anda ingin menjadi seorang yang tidak overpower, bahkan orang yang hina begitu ya kan ya, ya udah durhaka aja. Bukan berarti saya mengajarkan durhaka ya. Jadi orang yang durhaka itu, apalagi durhaka kepada ibu ya kan, aduh, apalagi kita durhaka kepada ibu ya, itu pasti aduh, Anda pasti menjadi seekor ikan pari. Nah, ya, ataupun menjadi seekor batu. Enggak, itu kisah ya, kisah zaman dahulu ya, bagaimana azab seorang yang durhaka kepada ibunya yang dikutuk menjadi seekor ikan pari loh teman-teman. Kenapa kok gak bintang laut aja ya kan? Nah, ya seperti itulah perumpamaannya. Jadi kalau kita durhaka kepada ibu, maka azabnya juga tidak main-main teman-teman. Jadi itu saja sih sebenarnya, tipsnya itu sangat simpel, cuman muliakan ibu aja. Muliakan ibu kalian yang ada di rumah, entah itu merawat ibu dengan penuh kasih sayang, dengan keikhlasan sepenuh hati, maka Anda akan mendapat ridha Allah. Karena ridha Allah ridhul walidain wasuktullahi syiktul walidain, seperti itu ya teman-teman ya. Ridha Allah itu bersama ridha orang tua, dan murkanya Allah itu bersama dengan murkanya orang tua juga teman-teman. Apalagi seorang ibu ya kan ya, orang ibu ya adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan apa yang dihormati adalah ibu, dan menyebutkan selama 3 kali, setelah itu menyebutkan ayah, baru menyebutkan ayah. Karena seperti itulah dahsyatnya doa seorang ibu atau ridho seorang ibu. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana caranya kita menjadi seorang overpower? Jawabannya, muliakanlah ibu kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, mulai dari sekarang, nanti setelah melihat video ini langsung peluk ibu kalian dan minta doanya. Jangan minta uangnya aja ya kan ya, juga minta doanya. Kalian itu jangan selalu minta uang saja pada ibu kalian, woi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya, tips and trick tips dari saya untuk menjadi seorang manusia yang overpower, yakni memuliakanlah ibu kalian. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.